Reporter Raja Wali TV.com Denilo Levarando melaporkan langsung hari 4 Agustus tahun 2025 dari Kabupaten Tangerang seputar pemeriksaan kesehatan gratis di usia anak-anak sekolah menengah bertempat di SMP Penabur Gading Serpong Kelapa II. Sejumlah anak didik SMP Penabur hari ini mendapat pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Kelapa II. Hal itu guna mengidentifikasi dan mengecek penyakit sedini mungkin. Menurut keterangan Andra Soni Gubernur Banten, pemeriksaan kesehatan gratis hari ini digelar serentak di 10 wilayah Banten, baik di sekolah swasta, pesantren, dan negeri ujarnya. Ia menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan gratis di wilayah Banten adalah sebagai wujud mendukung program pemerintah pusat melalui program Acita. Presiden pemerintah Banten siap mendukung dan mensukseskan program-program tersebut. Sementara itu, Mutia Hafid Menteri Kominfo Digi saat meninjau pemeriksaan gratis di SMP Penabur Kelapa II Tangerang menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis akan terus dilaksanakan mengingat kesehatan tersebut sangat penting bagi generasi muda guna mendukung generasi emas menuju Indonesia emas tentunya. Kesehatan harus mendukung jelasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam kunjungan ke sekolah, Penabur adalah sebagai wujud dari kepedulian pemerintah untuk mendukung program kesehatan. Kominfo hadir untuk memberikan edukasi informasi kepada publik dan sekaligus mendukung penuh program kesehatan. Dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang digelar hari ini dengan mengecek 6.000 lebih siswa untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kesehatan pada anak didik. Disinggung soal sekolah rakyat, pemerintah pusat telah mendirikan 200 sekolah gratis bagi lulusan SMP untuk dapat menimba ilmu pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Hal itu pula sebagai wujud program Acita terang Mutia Hafid. Hal senada disampaikan Intan Nurul Hikmah Wakil Bupati Tangerang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang turut serta mendukung program cek kesehatan gratis terlebih bagi anak-anak didik guna mempersiapkan putra-putri anak bangsa menuju Indonesia emas. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan di SMK Negeri 4 Kabupaten dan hari ini serentak di 10 sekolah baik pesantren maupun negeri. Kegiatan tersebut berkala dan terus dilaksanakan tandasnya. Sementara Kepala Puskesmas Kelapa II menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan melakukan pengecekan kesehatan sesuai arahan pimpinan dan akan jemput bola bila mana ada ditemukan yang kurang sehat. Puskesmas hadir sebagai pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya masyarakat Kelapa II. Selain itu, menurut keterangannya bahwa beberapa kegiatan cek kesehatan anak sekolah gratis dilakukan dengan mendatangi sekolah itu. Berbeda dengan cek kesehatan gratis yang lain kulkasnya, redaksi tersiapnya. Jadi mudah-mudahan per Desember sudah tercapai semua 800 semua, iya. Semua hari ini off, tapi 2 hari sudah mulai. Sangat mulai dalam 3 hari ini kita sudah ada mencapai 9.415 siswa. Dan ini juga kita lakukan bagi anak-anak yang juga tidak sekolah gitu, tapi usia sekolah. Jadi juga pesantren, kemudian sekolah-sekolah agama juga kita lakukan. Cuma kita lakukan terus bertahap karena memang itu batasan tenaga kesehatannya. Kalau untuk kesehatan ini secara door to door atau seperti apa sih untuk siswa? Untuk cek kesehatan sekolah, kita datangi di sekolah. Jadi nakes yang datang ke sekolah, jadi di sekolah dilakukan cek kesehatan gratis. Berbeda dengan cek kesehatan gratis bagi anak di luar sekolah. Itu mereka yang datang ke puskesmas atau kita melakukan cek kesehatan di beberapa komunitas. Setiap tahun dimulai dari tahun ajaran baru. Targetnya untuk siswa berapa sih? Rata-rata ditemukan dari 96.000 relatif semuanya bagus ya. Hanya misalkan dia matanya kurang sedikit ada gangguan penglihatan dari jarak jauh gitu.
ini. Dan yang lainnya relatif hari ini cukup baik. Tapi kita belum melihat hasil dari screening anemia, karena anemia perlu waktu untuk dia tahu dia anemia. Targetnya Bu siswa di Banten tuh kali berapa sih Bu total di kewenangan provinsi? Totalnya kita nggak ada kewenangan provinsi, semua kewenangan kita gabung jadi satu. Itu kurang lebih 2,9 juta. 2,9 juta. Iya. Udah cukup. Oke. Terima kasih Bu. Tidak hanya sekolah umum begini, tapi juga madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, itu semua kita berikan CKB. Kalau treatment di SLB udah dari itu nanti kayak gimana treatmentnya? Karena kan beda ya. Ya, pasti ada bedanya, sudah ada standarnya sendiri. Kalau yang di Semarang udah ada info belum Bu? Di Semarang, di sekolah SLB Negeri Kota Semarang. SLB Negeri Kota Semarang. Itu berapa anak? Berapa anak saya nggak tahu. Itu kalau terkait dengan orang tua gini Bu, gimana sih memastikan partisipasi aktif orang tua terutama yang kurang melek digital gitu untuk daftar anaknya segala macam? Oh, ini kan didaftar di sekolah, jadi semua ini kita jemput bola. Petugas puskesmasnya yang pergi ke sekolah. Kalau yang CKG umum kan masing-masing mendaftar. Kalau ini kita jemput bola, jadi semua anak sekolah langsung didaftarkan oleh petugas puskesmasnya datang. Ya, jadi orang tua nggak bisa mendaftarkan langsung. Melihat hasilnya berarti tapi harus orang tua juga melihat hasilnya. Iya juga, Bu. bisa. Ya, Baik, oke. siap. Terima kasih. Jadi hari ini kami hadir, ini adalah PHTC Presiden yang salah dua prioritas, yang pertama MBG, ini keduanya, dan sebelumnya sudah mencapai 16 juta orang di Indonesia yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Nah sekarang kita masuk ke CKGS, yaitu cek kesehatan gratis sekolah. Dengan target insya Allah nanti bisa mencapai 53 juta dari Sabang sampai Merauke tanpa ada siswa-siswi yang tertinggal atau no student left behind. Nah, jadi target kita sekali lagi mencapai seluruh siswa-siswi didik dari Sabang sampai Merauke yang kurang lebih targetnya jumlahnya adalah 53 juta. Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir, tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Dan hari ini selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi, karena nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak. Dan kemudian juga menjadi penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi dengan baik. Lainnya adalah kami juga amat senang bisa juga melihat langsung di sini, karena beberapa pemeriksaan misalnya tadi mata gitu ya, itu juga bagi kami baik sekali dalam rangka masukan. Apakah anak-anak sekarang dengan banyaknya terpapar dengan gadget, itu kemudian salah satu gangguan yang ditemukan, gangguan kesehatan yang ditemukan adalah mata. Dan ternyata betul dari kata Ibu Dirjen Kesehatan, salah satu yang juga kita lihat dari kebiasaan-kebiasaan anak-anak, baik anak-anak maupun juga remaja, yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya, karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time. Mungkin dari saya itu teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan, atau mungkin Pak Gub juga menyampaikan dulu dari sisi di Tangsel sekarang jumlahnya sudah berapa, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu dan budaya salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini di Sekolah Menabur Kabupaten Tangerang saya mendampingi Ibu Menteri Komdigi dalam rangka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah. Alhamdulillah selama pelaksanaan kami di Provinsi Banten telah melaksanakan 412.000 yang merupakan agregat dari kabupaten kota. Dan tentu beberapa kendala terus kami koordinasikan dengan petugas-petugas di lapangan, dan insya Allah ke depan akan semakin masif kita lakukan cek kesehatan gratis ini, karena ini yang penting membangun kesadaran dari masyarakat seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa cek kesehatan gratis itu ternyata baru kita sadari saat kita sakit. Sedang cek kesehatan gratis ini merupakan program yang sangat penting, di mana Pak Prabowo mengajak kita untuk bersiap-siap menjelang sakit. Artinya
kita menghindari atau mencegah lebih baik daripada mengobati, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah setelah di kick off hari ini, cek kesehatan di sekolah insya Allah akan kami maksimalkan. Kami provinsi membawahi satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SKH. Kabupaten kota membawahi satuan pendidikan SD, SMP, dan ini kami akan berkolaborasi, tidak berdasarkan kewenangan, tapi kami akan sama-sama turun ke lapangan melalui petugas-petugas dari Puskesmas dan dukungan dari pemerintah pusat, dan insya Allah kami yakin Provinsi Banten akan maksimal melaksanakan cek kesehatan gratis ini. Terima kasih. Wakil Bupati cukup. Ini juga adalah bentuk bagaimana Presiden selalu menyampaikan bahwa kita perlu berkolaborasi baik dari pusat, kemudian daerah sampai tingkat kabupaten, kemudian pihak sekolah, yayasan, dan seluruhnya kementerian juga lintas, di pusat juga kita lintas kementerian untuk melakukan percepatan dari program Quick Wins atau PHTC Presiden, khususnya yang amat berdampak kepada masyarakat dan khususnya anak-anak, karena perhatian beliau yang luar biasa juga kepada anak-anak serta anak-anak muda Indonesia. Itu mungkin teman-teman. Bu, izin bertanya terkait dengan data kuesioner yang sudah dikirim dari sebelum datang ke cek kesehatan. Nah, bagaimana pengolahan datanya mungkin di Komdigi pun memastikan kredibilitas pengisian itu diisi dengan baik kerjasama dengan yayasan dan sekolah, bagaimana? Baik, kalau data kuesioner dan lain-lain mungkin kami kepada Ibu Dirjen dari Kemenkes yang bisa menjelaskan secara teknis. Baik, memang sebelum dilakukan pemeriksaan ini sudah ada data kuesioner dulu, preliminary dulu. Nah, ini akan dicek oleh petugas puskesmas, nakes yang ada di puskesmas untuk kelengkapannya dan sebagainya, karena itu akan menjadi follow up ketika pemeriksaan di fokus di tempat pemeriksaan ini. Jadi sudah dipastikan kita menggunakan semua aplikasi untuk menginput seluruh data hasil pemeriksaan ini. Makanya tadi dukungan dari Komdigi terkait dengan penguatan internet, sinyal internet ini sangat penting sekali. Mungkin kalau di daerah ini nggak terlalu bermasalah, tapi di beberapa daerah sangat bermasalah hal tersebut. Terkait penguatan internet itu apa aja sih Mbak yang dilakukan Komdigi, mungkin bisa dijelaskan gitu, apa aja sih yang dikasih? Baik, karena ini teknis saya juga minta Dirjen saya, Dirjen Infrastruktur Digital untuk menambahkan. Silakan Pak Wayantoni. Baik, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Memang tugas kita di Komdigi adalah bagaimana mendukung kebijakan Bapak Presiden tentang cek kesehatan gratis ini. Tidak hanya di sini, kita Bu Menteri ya, di seluruh Indonesia kita terus meningkatkan sekolah rakyat juga, Koperasi Merah Putih juga, untuk bagaimana kita meningkatkan penetrasi internet. Internet ada dua, ada dari fixed broadband, ada dari seluler. Nah, tadi dilihat itu adalah pengukuran kualitas kekuatan sinyal internet melalui seluler. Nah, untuk yang fixed broadband ini tentu kami selalu bagaimana mengupayakan jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami Kominfo terus berkoordinasi dengan penyelenggara komunikasi, Komdigi terus mengupayakan dengan operator yang ada di sekitar di mana tempat penyelenggaraan cek kesehatan gratis ini jangan sampai terjadi penurunan dari sisi kualitas internet. Bu, tanya Bu, ya kesiapan internet di 100 sekolah rakyat gimana Bu sejauh ini Bu? Kesiapan internet konektivitas ya. Baik, izin untuk kesiapan internet di sekolah rakyat kita sudah meninjau semua lokasinya. Untuk fixed broadband aman, jadi tidak ada kendala. 200 sekolah itu udah aman. Bu, terakhir Bu PP Tunas Bu, ada nggak sosialisasi ke? Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Tapi juga mungkin disampaikan kepada seluruh rekan wartawan. Saya Cica Anissa, tenaga alih utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hari ini Indonesia merayakan karena tidak hanya satu titik yang di launching cek kesehatan gratis di sekolah, tapi lebih dari 10 titik. Bahkan ada Bojonegoro, Semarang, Sidoarjo, Bandung ada 2 titik, dan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga wilayah lainnya. Ini menandakan anggota kementerian dan lembaga ini solid mendukung program hasil terbaik cepat Presiden atau PHTC kedua Presiden Prabowo Subianto. Jadi mulai hari ini tanggal 4 Agustus akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan puskesmas masing-masing untuk mengecek
kesehatan anak-anak kita. Karena kalau menciptakan anak generasi emas harus sehat. Mungkin cukup sekian ya. Bu, pepet tunas Bu. Satu saja satu. Bu, Setelah CKG ini, CKG sampai langkah selanjutnya apa ya? Mau apa namanya ini? Screening kesehatan ini atau CKG yang dilakukan di sekolah ataupun di tempat-tempat lain itu nanti temuannya akan dirujuk ke vaskes terdekat, terutama ke puskesmas. Misalnya kalau dia ditemukan gula darahnya tinggi, prediabetes, nanti ada treatment yang akan dilakukan di puskesmas. Kita udah siapkan semua untuk treatment lanjutannya. Baik, ini mungkin ada plakat ya Ibu Menteri ya dari pihak sekolah, mungkin boleh diserahkan kepada Ibu Mutia. Ibu Mutia. Bapak ini depan Ya, Ibu Mutia Habib menerima plakat dan selanjutnya mungkin diserahkan untuk Bapak Gubernur, Pak Gubernur. Pak Gubernur, baik. duduk dulu Bang, ngapain diri lu? Baik. Selanjutnya diserahkan untuk pihak dari Kementerian Kesehatan, Ibu Dirjen. Ya, bergeser. Nah, setelah ini kita akan berfoto bersama ya. Baik. Mau pakai tripod dulu. Kami ada 188 siswa yang disetujui oleh orang tuanya mengikuti cek kesehatan gratis seperti ini. Kemudian berarti ada tahapan selanjutnya. Ya, ada tahap kedua dan ketiga. Untuk yang tahap pertama hari ini adalah kelas 7. Kelas 7 untuk kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya nanti kami menunggu jadwal dari Puskesmas Kelapa 2. Artinya untuk digelar di sekolah sendiri, nggak ke puskesmas atau total tadi berapa siswa sekolah? Kalau kelas 7, 8, 9 730 siswa. Dengan adanya program kesehatan gratis seperti apa sih dari sekolah? Ya, kami sangat senang karena terbantu mengetahui kondisi siswa-siswa kami. Apalagi untuk pemeriksaannya bervariasi, bukan hanya kesehatan tapi juga kebugaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas program pemerintah sehingga anak-anak kami dari siswa SMPK Penampung dan Serpong dapat menikmati program ini. Sejauh ini ada kendala nggak Bu? Kendala kami tidak ada, kami koordinasi dari berbagai pihak, dari Puskesmas maupun dari Kemenkes, sehingga hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk sementara dari Dinas Kesehatan sendiri ada informasi siswa-siswa ditemukan penyakit yang memang berat atau seperti apa? Hasil ya maksudnya. Kalau hasil saya belum dapat karena ini kan masih berlangsung sampai nanti siang seperti itu. Biasanya kami akan mendapatkan data dari Puskesmas dan juga tindak lanjut yang harus dilakukan oleh siswa atau siswi tersebut. Iya. Nama lengkap? Oh, nama saya Rosalin Agnes, Kepala Sekolah SMPK Penambut dan Serpong. Terima kasih Bu.